Kita sudah berada di titik yang tidak akan kembali lagi, point of no return. Kita maju terus, pantang mundur sampai Irian Barat kembali ke tangan kita. Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat Cibogo Bogor, 13 April 1961. Ketika saya berjalan di salah satu taman kota, dan tulisan yang tadi barusan saya baca adalah tulisan yang memberikan kesan yang mengingatkan kepada saya bahwa ketika di dalam perjuangan hidup, kita seringkali harus dipacu dengan beberapa poin-poin penting di dalam pikiran kita. Nah, hari ini saya mau sampaikan mengenai bagaimana ketika ada satu poin penting yang barusan tadi saya baca di salah satu dinding ini, yaitu point of no return. Ketika Anda dan saya mengetahui bahwa ketika kita menjadi seorang Kristen gitu ya, orang yang sudah percaya gitu kan, seringkali kita hidup penuh dengan tantangan dan kita harus memperjuangkan itu untuk tetap berada di dalam kebenaran. Nah, hari ini dari pembacaan dinding yang sudah diukir tadi gitu ya, ini menjadi satu bagian yang saya mau sharekan kepada teman-teman sekalian. Ketika saya melihat bahwa sesungguhnya kita secara pribadi harusnya memiliki satu mindset yang benar. Kita harus memiliki satu pemikiran bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita seharusnya juga memiliki satu tujuan gitu loh. Jadi kita nggak bisa sembarangan lagi hidup. Kita harus memperjuangkan apa yang kita percayai, yaitu kita menjadi murid Kristus. Nah, seringkali anak-anak muda zaman sekarang ini kita tahu bahwa di dalam era digital, tantangan zaman yang begitu rupa, sehingga di dalam era digital ini sampai anak-anak muda zaman sekarang melupakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai jati diri mereka sebagai pengikut Kristus gitu ya. Nah, saya mencoba untuk memberikan satu penggambaran lagi untuk kita memacu atau memotivasi diri kita sehubungan dengan no turning back. Harusnya kita di dalam kekristenan juga tidak ada lagi untuk kita kembali lagi kepada manusia lama kita. Nah, kita harus benar-benar memiliki mindset ketika para pejuang kita yang menuliskan tadi point of no return tadi, mereka memiliki mindset untuk bukan saat ini. Mereka memandang kepada masa yang akan datang, yaitu kemerdekaan atau kebebasan dari penjajahan. Nah, hari ini juga kita harus mengingatkan kembali bahwa di dalam kesementaraan kita harus memikirkan sesuatu yang jauh ke depan, yaitu di dalam kekekalan. Bahwa Bapa di surga akan menyediakan mahkota kehidupan buat setiap kita. Dan hari ini kita harus tetap benar-benar memiliki satu komitmen yang penuh bahwa menjadi pribadi orang-orang percaya gitu, harus kita benar-benar berjuang untuk sampai di titik akhir ketika sampai Kristus datang kedua kalinya. Nah, ini yang harus kita, semangat ini yang harus kita bawa terus hari lepas hari dalam menjawab atau sebagai insan atau pribadi-pribadi yang percaya kepada Kristus. Dan hari ini saya cukup terkesan dengan tulisan yang tadi saya baca ini, dan saya berharap tulisan ini pun mengingatkan setiap kita bahwa point of no return itu ada di setiap kita, orang yang sudah mengikuti Kristus, no turning back. Jadi kita harus tetap semangat, memiliki satu pemikiran bahwa di dalam kekekalan nanti kita sedang menuju kepada kekekalan, yaitu berjumpa dengan Kristus muka secara muka gitu ya, penuh dengan kemuliaan, dan Tuhan sediakan mahkota itu buat setiap kita. Maka kita harus bayar harga dalam hidup ini dan juga mau fight untuk kemuliaan bagi Kristus semata. Dan kita harus berjuang sampai demikian rupa, sama seperti para pejuang kita berjuang begitu rupa sampai nyawa pun dikorbankan buat setiap kita. Begitupun dengan Kristus yang sudah mati buat setiap kita. Untuk itu kita harus tetap memiliki komitmen penuh, sekalipun nyawa taruhannya. Biarlah kita tetap menjaga iman kita di dalam kebenaran. Semangat berjuang untuk tetap no turning back.